1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Lihat dari fakta dan berita yang ada, mentalitas khususnya di kalangan anak muda sangatlah rentan. Kalangan muda ini sering disebut dengan generasi Z yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012. Generasi yang sering di-highlight suka kena mental ataupun dikatakan juga sebagai generasi strawberry. Dilansir dari kompas.com, ciri-ciri Gen Z adalah generasi yang memiliki pengetahuan luas karena mudahnya mengakses informasi di zaman go digital dan terbuka dengan perubahan yang ada. Namun di balik kelebihan yang Gen Z miliki, tentu terdapat pula kekurangan. Dalam artikel Detik Edu, saya menemukan bahwa Gen Z suka cemas dengan masalah. Mediusnews.com juga mengatakan sekitar 45% Gen Z melaporkan bahwa kondisi dirinya baik atau sangat baik, akan tetapi lebih rentan yang mengalami kesehatan mental seperti kurang percaya diri serta tingkat kecemasan yang tinggi terhadap apa yang dijalankan. Rahasia kekuatan mental dan pikiran. Itulah buku yang mengajari saya bagaimana melatih kekuatan mental dan pikiran saya agar lebih kuat, sehingga bisa memanfaatkan kekuatan yang ada dalam diri saya. Buku ini adalah salah satu buku terlaris yang ditulis oleh William Atkinson, tahun terbit 2024. Buku ini berisikan daging ilmu mengenai pikiran kita yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas kita, serta membahas tentang bagaimana cara melatih pikiran untuk mengatasi hambatan mental dan mengerahkan energi mental secara positif di dalam kehidupan. Buku ini memaparkan dengan jelas di halaman 1-22 yang membahas secara mendalam bagaimana imajinasi bukan hanya alat untuk berfantasi, tetapi alat yang kuat untuk meraih tujuan hidup. Buku ini menyediakan terapi mental yang bisa kamu ikuti dengan cara membaca yang tersedia pada halaman 223-229. Terus terapi mentalnya seperti apa? Silahkan baca bukunya dan rasakanlah secara pribadi. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan dari buku ini adalah buku ini tidak memiliki gambar pendukung, yang artinya buku ini penuh dengan tulisan saja. Namun dari tulisan yang ada, kamu diminta untuk membayangkan dan bermain-main dengan pikiran kamu sambil membaca buku ini. Selanjutnya, buku ini memiliki bahasa yang mungkin saja jarang kamu dengar atau ketahui, sehingga kamu perlu membacanya dengan perlahan, serta kamu perlu mencari tahu arti dari kata tersebut untuk menambah kamus bahasa Indonesia kamu. Overall, buku ini sangat bagus untuk memperkuat mental dan pikiran kita. Untuk kamu terutama Gen Z yang bisa mengatasi mental dan pikiran kamu untuk tetap kuat, kamu adalah orang yang hebat. Saya hanya ingin teman-teman yang lain juga bisa mengatasi mental dan pikiran untuk tetap kuat, agar bisa mengeluarkan potensi terbaik di dalam diri melalui bacaan buku ini. Saya Joel Sumolang dari Prodi Manajemen, pamit undur diri.